Share screen. Oke, nah tempo hari kita meskipun ada dua kelas berbeda, cuman waktu itu sempat membahas bab 1 dan bab 3 gitu. Dan saya sudah upload di YouTube ya untuk audio podcastnya. Jadi yang kelas yang mendapatkan bab 1 silahkan mendengar yang bab 3 dan sebaliknya. Nah ini kita coba dari bab 2 dulu. Nah ini juga saya rekam, nanti saya upload juga. Jadi biar yang yang kelas satunya mungkin tidak tercover materi di bab 2 misalnya, nah mereka supaya bisa mendengarkan gitu bagian-bagian yang nggak dapat. Oke. Nah di bab 2 ini judulnya kan jenis-jenis pengujian gitu. Jadi yang dibahas itu kategorisasi pengujian-pengujian di dalam pembangunan perangkat lunak gitu. Jadi sebetulnya di mata kuliah ini kalau kita bicara pengujian itu konteksnya adalah proyek pembangunan perangkat lunak gitu. Atau mungkin pembangunan produk yang berupa software. Nah, jadi selalu ingat ke konteks itu. Oke, nah memang ada banyak sekali pengujian-pengujian dalam di dalam satu proyek pembangunan perangkat lunak itu ada banyak ya. Nah, ini yang pertama unit testing. Nah, kita go through saja satu persatu ya. Nah, ini di halaman yang pertama ini ada level of testing menurut Bernstein tahun 2003. Nah, ini kalau kita pakai metodologi waterfall, nah ini masih relevan gitu. Ada unit testing di mana komponen-komponen individual dari satu aplikasi atau perangkat lunak itu diuji. Nah, ini biasanya ada di level kelas atau package-nya diuji semua. Nah, yang melakukan pengujian biasanya bukan tester tapi programmer di unit testing ini. Lalu ada integration test. Nah, ini pengujian di level komponen di kelompok gitu ya. Kalau tadi di level yang lebih paling kecil lah istilahnya, di level kelas gitu. Nah, di sini di level komponen. Nah, integration test ini jadi dia melakukan pengujian modul-modul dulu. Jadi per modul dulu dia uji. Nah, setelah itu digabungkan gitu. Nah, sedangkan sistem tes ini sudah menyeluruh, termasuk dengan apabila harus terkoneksi atau harus terintegrasi ya dengan sistem-sistem yang lain. Nah, ini sudah kompleks gitu. Nah, misalnya di proyek ATM atau switching misalnya, ada transaksi, ada penambahan fitur di ATM misalnya. Kelihatannya simple. Nah, tapi itu pembangunannya itu harus diuji dari depan sampai belakang. Nah, yang coding juga dari depan sampai belakang. Coding apanya? Coding screen-nya. Ini untuk front end. Kemudian di server side, di sisi server juga ada codingannya juga. Yang menghandle lemparan message dari mesin ATM-nya. Dari front end. Nah, lalu di server side message-nya diolah. Kemudian diputuskan ini harus dilempar ke mana? Apakah ke core banking ke belakang
atau ke sistem lain. Misalnya pembayaran voucher, nah ini harus dilempar ke sistem lain, ke sistem yang menangani pembelian vouchernya, voucher Telkomsel misalnya. Nah ini ditembakin ke, biasanya nggak langsung ke servernya Telkomsel, tapi ada server third party dulu. Karena biasanya Telkomsel, XL, bahkan PLN itu menunjuk third party dulu yang mengkoordinir gitu. Nah, mengkoordinir, mengelola fasilitas pembayaran maupun pembelian voucher yang masuk lewat mereka. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya PLN-nya bisa fokus ngurusin bisnis, nggak usah ngurusin interfacing. Interfacingnya mereka wakilkan, mereka outsource ke pihak ketiga. Nah, kita connect-nya ke sistemnya pihak ketiga tadi. Nanti baru pihak ketiga ini connect lagi ke servernya PLN, servernya Telkomsel, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah end-to-end istilahnya, menguji keseluruhan sistem. Nah, lalu setelah itu masuk ke fase acceptance test. Acceptance test ini ya sebenarnya pengujian end-to-end juga, tapi bedanya yang melakukan pengujian atau si pengujinya. Nah, ini yang berbeda. Kalau di sistem test sama integration test ini yang menguji adalah tester dari tim proyek. Kalau acceptance test ini yang menguji adalah usernya. Jadi klien. Kalau kita di sisi vendor, nah yang menguji di acceptance test ini adalah klien kita, tim bisnisnya biasanya. Nah, oke. Ini sebetulnya di waterfall maupun di agile itu semua dilakukan sih. Nah, cuman bedanya kalau di waterfall itu dilakukan secara continue gitu ya, bersambung terus begitu start ya sampai selesai gitu. Nah, kalau di agile ini dilakukan dalam periode yang lebih pendek. Karena agile itu kan pekerjaannya dipotong-potong. Dipotong-potong menjadi jadi modular gitu ya, modul-modul yang paling sampai modul-modul yang paling kecil gitu. Nah, supaya bisa dimuat di dalam siklus sprint mereka gitu. Oke. Nah, unit testing ini dia ada di level yang paling rendah, low level ya. Nah, ini mainnya juga codingan sebenarnya. Makanya yang ngetes itu programmer karena harus membuat program. Jadi kalau kita ngomongin unit testing, itu sebenarnya yang dibuat itu adalah program juga. Program yang kalau dijalankan dia menguji. Nah, menguji kelas-kelas yang ada itu yang harus diuji. Nah, program ini dia jika dijalankan ya nanti menerima input, kemudian memproses dengan algoritma yang ada. Nah, memproses di dalam prosesnya ini dia memanggil kelas-kelas yang harus dites tadi. Nah, lalu dari proses tadi dia akan mengeluarkan output. Nah, lalu di pengujiannya gimana? Ya dicocokin output yang diharapkan dengan output yang hasil dari proses tadi. Nah, biasanya kita masukin juga output yang diharapkan ke dalam metode pengujiannya gitu. Jadi aslinya di unit testing ini kita bikin kelas yang isinya metode-metode yang menguji gitu. Menguji kelas-kelas yang memang seharusnya diuji. Nah, metode-metode pengujian ini menerima
input apa saja. Pertama, data yang diperlukan gitu. Data yang diperlukan sebagai input. Lalu yang kedua adalah nilai yang diharapkan sebagai outputnya. Nah, kalau nilai yang diharapkan sebagai output ini berbeda dengan hasil prosesnya, ini biasanya kalau mainnya di Java itu ada indikator, indikatornya langsung berwarna merah gitu. Nah, itu unit testing. Nah, unit testing ini di level yang paling bawah ya, di level kelas gitu. Nah, setelah unit testing biasanya di dalam proyek itu unit testing dilakukan. Selesai unit testing, kemudian baru modular testing. Nah, testing per modul. Modulnya sudah jadi. Nah, biasanya modul jadi ini sudah perangkat unit testingnya juga sudah jadi juga seharusnya ya. Di dalam tim pembangunan perangkat lunak yang bagus, ini paket unit testingnya juga sudah jadi dan sudah hijau semua, sudah lolos gitu. Nah, kemudian ini modul-modul yang sudah jadi diintegrasikan. Nah, di dalam pengintegrasian ini dilakukan pengujian lagi. Gitu. Nah, terkadang pengintegrasian ini pengalaman saya di dalam mengelola proyek proyek switching ya. Nah, itu kadang-kadang tunggu-tungguan. Kita sudah bikin modul bagian tengahnya gitu ya. Nanti ternyata modul lainnya, modul di back end ini belum siap. Dan ternyata yang membuat itu tim proyek lain misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Gitu. Nah, padahal kita sudah setengah jalan ini. Sudah siap untuk end to end. Tapi belum back end-nya belum jadi. Nah, apakah kita harus menunggu yang belakang jadi dulu? Kalau menurut saya tidak perlu. Nah, dalam kasus ini asumsinya front end sudah jadi, kemudian layer yang tengah sudah jadi, back end-nya yang belum jadi. Nah, biasanya gimana kalau kasus seperti ini? Ya sudah diintegrasikan dulu saja front end dengan layer tengahnya, middle layer-nya. Diintegrasikan, kemudian nah ini yang back end-nya gimana kan hilang. Itu dibuatkan simulator. Nah, dibuatkan satu kelas tersendiri yang bisa menangkap input dari layer tengahnya tadi. Kemudian ya dilakukan diimplementasikan satu simulasi saja. Kalau dapatnya inputan ini langsung lempar output tertentu. Nah, terutama output yang diharapkan sesuai dengan kasus pengujian yang sudah dibuat. Nah, jadi nggak perlu menunggu pembangunan layer, semua layer jadi dulu, nggak perlu. Nah, yang sudah ada, sudah siap, diintegrasikan, bisa diintegrasikan langsung. Nah, yang belum jadi bisa digantikan dengan simulator. Program sederhana saja. Tangkap inputnya, langsung lempar outputnya. Jadi praktis tidak ada bisnis proses di dalamnya. Gitu. Nah, itu simulator tadi dipakai hanya untuk sementara waktu. Jadi memang sebagai pengganti sementara modul yang belum jadi. Nah,
Nanti kalau modulnya sudah jadi, modul back-end-nya sudah jadi, nah ini tinggal diintegrasikan saja, dites ulang. Nah, test case yang tadi sudah dicoba dengan simulator bisa dicoba lagi. Nah, dilakukan pengujian ulang. Gitu. Oke. Jadi mainnya seperti itu. Kemudian masuk sistem testing. Ini end to end. Ini kita sudah terintegrasi, semua sudah jadi ya. Asumsinya semua sudah jadi, siap. Integrasi sudah beres. Nah, kita uji dari depan. Kemudian nanti kita ikutin pergerakan datanya dari front end, kemudian ke middle layer, kemudian ke back end layer, sampai ke database, bahkan mungkin sampai ke sistem yang lainnya, sistem third party. Nah, ini nanti ada di bab 4 kalau nggak salah ya. Bab 4 ini pengujian terdistribusi. Nah, ini ada kasus di mana kadang-kadang itu kita memang melakukan pengujian karena sistemnya kompleks ya. Dia terintegrasi dengan beberapa sistem lain. Nah, yang di luar kewenangan kita tadi dipegang oleh pihak ketiga tadi, third party. Nah, ini memang harus bekerja sama, dilakukan koordinasi yang perlu koordinasi lebih gitu. Nah, kerjasamanya termasuk kita saling tukar-menukar informasi. Nah, karena integrasinya kan melibatkan sistem pihak lain nih, sistem tim proyek lain. Nah, ketika kita melakukan end-to-end testing, data kita larinya ke sistem mereka. Sedangkan kita tidak punya akses, ya. Yang punya akses itu tim proyek sebelah gitu kan, tim proyek lain. Kita nggak bisa langsung buka-buka gitu, nggak boleh, bukan kewenangan kita. Bahkan perusahaannya bisa jadi sudah lain perusahaan gitu. Nah, bagaimana supaya mendapatkan atau istilahnya supaya kita bisa melakukan tracking data sampai ke sistem pihak lain tadi, ya mau nggak mau harus bekerja sama. Nah, ini tugas manajer proyek untuk mengkoordinasikan pengujiannya. Gitu. Nanti ketika koordinasi itu sudah diformalisasi, nah sudah ada bentuk perjanjian formal ya. Nah, baru pekerjaan itu biasanya lebih lancar karena sudah ada kontraknya, kontrak proyek sudah ditandatangani. Nah, semua pihak sudah paham apa kerjanya, bagian mana pekerjaan mereka. Nah, ketika waktu pengujian itu datang, semua sudah memahami perannya masing-masing gitu, termasuk pihak ketiga tadi. Nah, makanya formalisasi kerjasama itu penting. Nah, ini biasanya seharusnya ya, ini ada di awal proyek, gitu, di fase inisiasi. Nah, jadi semua hal yang terkait koordinasi yang harus dilakukan di saat implementasi, testing, dan deployment itu sebaiknya sudah direncanakan dan diselesaikan formalisasinya di awal proyek. Gitu. Jangan sampai ketika mau testing ya, baru kita ngontak third party-nya. Nah, itu biasanya berat sekali. Gitu. Mereka punya jadwal sendiri biasanya. Nah, seperti misalnya proyek ATM itu kebanyakan kalau integrasi itu dengan ATM bersama misalnya.
Nah, supaya bisa transfer antar bank. Nah, atau ada fitur baru mungkin transfer ke apa GoPay. Itu kalau GoPay atau OVO connect ke ATM bersama juga ya. Nah, ini biasanya timnya ATM bersama itu sudah punya jadwal yang ketat, sudah penuh jadwal mereka, slot-slot waktunya itu. Nah, kalau kita proyek kita nunggu testing dulu baru kita pesen jadwalnya, baru apa kita mau start testing baru kita ngontak tim ATM bersamanya. Wah, itu berat. Nanti dapat jadwalnya 3 bulan lagi misalnya. Nah, masa proyek kita harus pending 3 bulan, ya kan? Nah, ini juga tugas PM, manajer proyek yang seharusnya mengatur masalah koordinasi ini, termasuk koordinasi jadwal. Gitu. Jadi semua yang melibatkan pihak lain, koordinasinya, kemudian perencanaannya, itu diselesaikan dan diformalisasikan di awal proyek sebisa mungkin. Karena kalau kita terlambat, itu ya proyek akan mundur. Ini sama juga dengan purchasing ya. Biasanya dalam proyek IT itu ada kebutuhan hardware misalnya. Server di awal tuh biasanya sudah ditetapkan. Kita butuh server dengan spesifikasi A, B, C, D misalnya. Sebagai wadah bagi aplikasi yang akan kita bangun ini. Nah, tapi server itu kan harus dibeli gitu. Nah, pembeliannya ini harus segera direncanakan di awal juga. Kapan mau beli? Nah, harus disesuaikan timeline-nya. Timeline pembelian dengan timeline proyeknya. Jangan sampai ketika UAT selesai baru kita repot kesana kemari mengurus pembelian server. Itu gawat sekali karena pengalaman ya pembelian server itu semakin besar institusinya itu birokrasinya semakin panjang. Artinya apa? Waktu yang diperlukan akan semakin lama. Pengadaan itu bisa 6 bulan. Itu harus lewati dari meja ke meja itu tanda tangannya itu sampai ke level direksi minta persetujuan pencairan dana. Nah, makanya waktunya harus disesuaikan supaya ketika waktunya tiba ya sebenarnya kalau saya sih biasanya saya set itu setelah coding selesai itu server sudah harus dibeli, server untuk production ya. Nah, server untuk testing itu seharusnya dari sebelumnya, dari sebelum coding. Nah, begitu kontrak proyek ditandatangani itu server testing itu sudah harus segera dibeli. Nah, karena tadi pengadaannya lama, 3 sampai 6 bulan misalnya. Nah, jangan sampai proyek kita molor gara-gara itu. Oke. Ya itu sekilas ya nyerempet ke hal lain, tapi masih terkait dengan manajemen proyek juga. Nah, ini tadi sistem testing, end-to-end testing.
Nah, sistem testing ini juga dibagi-bagi, ada kategorisasinya lagi. Nah, pertama functional testing, pengujian fungsional. Ini biasanya tim bisnis. Ini kalau dari klien ya, dari sisi klien tim bisnis yang melakukan pengujian. Nah, kalau dari sisi tim proyek ya biasanya ada tester khusus yang menguji fungsional. Nah, fungsional ini terkait dengan requirement. Requirement kaitannya ke apa? Ke dokumen. Dokumen fungsional. Nah, functional spec dokumen atau FSD. Jadi dokumen spesifikasi fungsional ini sudah final begitu requirement gathering selesai, ya kan? Nah, requirement gathering selesai, FSD ditanda tangan, itu langsung dibuat test case-nya. Nah, bisnis analis, kemudian bekerja sama dengan tim tester, langsung membuat test case. Nah, kasus-kasus pengujiannya berdasarkan apa? Poin-poin kebutuhan tadi, poin-poin requirement-nya. Nah, jadi nggak usah nunggu codingnya selesai, enggak, paralel. Nah, FSD selesai, technical spec dokumen selesai, ini yang coding, yang apa, BA sama testernya bikin test case. Jadi setelah codingnya selesai, ini langsung dilakukan pengujian tadi. Nah, salah satunya pengujian fungsional, gitu. Dites. Fungsional itu ya artinya aplikasi ini bisa melakukan apa, gitu. Proses-proses bisnis apa saja yang diakomodir oleh aplikasi yang kita bangun. Nah, itu yang diuji. Apakah sudah berjalan dengan benar atau belum. Nah, sudah diimplementasi atau belum. Kalau sudah diimplementasi, jalannya sudah benar belum. Nah, nah tes fungsional ini masuk dalam kategori black box, kotak hitam gitu. Nah, ini ibaratnya kita ngetes mobil atau sepeda gitu ya. Ya sebagai penguji sepeda ya, kita langsung naikin aja sepedanya, langsung kita bawa jalan-jalan. Mobil juga gitu. Kita naikin, kita starter, udah kita bawa jalan-jalan muter-muter, ya kan. Ada namanya test drive. Ya, itu ngapain ya? Cuman apa? Ngendarai mobilnya muter-muter aja, dirasakan. Dites masuk ke jalan tol misalnya. Nah, masuk ke gang yang ada polisi tidurnya, gimana mobilnya, perilaku mobilnya bagaimana. Nah, yang dimaksud black box itu gimana? Pengujinya tidak perlu tahu mekanisme mesinnya, mesin mobil itu bagaimana, kita nggak perlu tahu. Nah, kemudian mekanisme sepeda itu bagaimana, hitung-hitungan fisikanya itu nggak usah dipikir. Nah, yang penting fokus testernya itu ya ke sepedanya bisa berjalan nggak dengan baik. Oh bisa, coba di tanjakan gigi 1, dicoba gigi 2, gigi 3, gigi 4. Oh iya masih lancar semua. Ya, lulus pengujian. Nah, cukup itu saja. Tidak perlu sampai masuk sampai ke detailnya ya. Perhitungan fisika dari antar gearnya misalnya, perputaran torsi-torsinya, wah itu. Nah, itu nanti di white box testing gitu.
white box testing dalam ilustrasi tadi, mesin mobil, cara kerjanya bagaimana, mesin sepeda bagaimana, itu yang perlu tahu adalah orang-orang pabriknya, gitu. Nah, mereka yang concern, yang punya fokus ke situ. Pengujian mereka ya seputar mekanisme tadi, gitu. Oke. Nah, makanya di testing pengujian atau pengujian fungsional ini dia sifatnya black box. Nah, tidak perlu tahu sampai ke level codingan. Nah, ini istilah gampangannya ya. Pengujinya nggak perlu tahu codingan di dalamnya tuh gimana. Nah, yang penting dia input, dia kasih input, dia submit, outputnya bagaimana, sesuai nggak dengan yang diharapkan. Nah, cukup itu saja. Mekanisme di back-end server, di pemanggilan store prosedur di database-nya itu nggak perlu tahu. Oke. Nah, itu black box testing. Lalu ada performance, pengujian kinerja, performance test. Nah, pengujian kinerja ini biasanya yang diukur adalah ya kinerja dari softwarenya. Nah, terutama pemakaian pemakaian sumber dayanya misalnya ya. Sumber daya ini bisa misalnya harddisknya, pemakaian harddisknya, kemudian pemakaian networknya, jaringannya. Nah, ini seberapa besar resource-nya, pemakaian CPU-nya. Nah, ini yang diperhatikan biasanya di sini. Nah, performance test ini erat kaitannya dengan stress testing. Makanya biasanya kadang-kadang itu dijadikan satu gitu. Performance, stress and performance test. Nah, ketika kita melakukan pengujian performa, ini kita pantau. Nah, kita pantau pemakaian sumber dayanya kan. Pemakaian harddisknya dia penulisan ke harddisk atau pembacaan dari harddisk. Nah, ini bebannya bagaimana, kemudian pemakaian bandwidth di jaringan bagaimana. Nah, kemudian pemakaian CPU. Nah, ini bagaimana, pemakaian memori seperti apa. Nah, ini diperhatikan karena apa? Karena kadang-kadang orang yang tim programmer ya, orang yang coding itu kan ya dia fokusnya mengimplementasikan proses bisnis gitu, mewujudkan itu ke dalam struktur perangkat lunak. Nah, kadang-kadang itu ya pokoknya proses bisnisnya bisa berjalan. Nah, gitu saja. Nah, kalau dia cuma mikir sebatas itu, nanti rata-rata itu akan kena di performance testing ini. Pas diuji performance testing misalnya ya, ternyata aplikasinya memakan memori sangat besar, misal. Wah, ini begitu belum ngapa-ngapain, baru loading aplikasinya saja, itu RAM-nya, random access memorinya langsung habis
80% misal. Nah, ini sudah banyak sekali. Nah, ini harus dicek. Dia sebenarnya ngapain sih? Nah, direview lagi codingannya. Tarik balik ke belakang. Ini apa saja yang dilakukan gitu. Sampai makan memori sebesar ini gitu. Padahal belum dijalankan apa-apa. Belum ada user yang mengakses. Nah, biasanya ada follow up. Follow up-nya apa ya? Tune up, modifikasi, enhancement, proses-proses perbaikan. Nah, terutama dari sisi codingannya dulu, sisi programnya, itu yang harus diperbaiki. Nah, kalau programnya jadi ada beberapa sisi sih yang harus diperbaiki. Programnya bisa, konfigurasinya bisa, nah, atau hal lain, misalnya hardware-nya diganti. Nah, karena hardware itu juga ada pengaruhnya juga. Kita pakai prosesor AMD dengan Intel misalnya. Intelnya Intel Celeron dengan Intel yang non Celeron misal. Nah, ini beda. Nanti prosesornya i3, i5, i7. Nah, atau yang pakai GPU. Nah, ini beda lagi. Gitu. Jadi ada pengaruhnya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, biasanya di dalam pengujian performa dan pengujian beban ini ya, stress testing ini, itu hal-hal tersebut yang ditingkatkan gitu, diperbaiki. Nah kalau tadi pengujian performa ya, nah berikutnya pengujian beban. Pengujian beban ini hampir sama dengan pengujian performa, bedanya kita memberikan beban. Beban ini ya simulasi, biasanya simulasi pengaksesan. Simulasi pengaksesan ke aplikasi kita. Kalau aplikasinya berupa aplikasi web ya. Itu istilahnya ditembak gitulah. Ditembak pakai misalnya bertahap tapi 1000 request. Nah, 1000 request itu mensimulasikan 1000 user yang mengakses aplikasi web kita. Nah, 1000 request ini juga istilahnya itu digeber ya. Ditembakkan terus secara terus-menerus dalam durasi waktu tertentu gitu. Nah, misalnya 8 jam. 8 jam nanti dinaikin lagi 16 jam, 24 jam. Nah, di situ dilihat juga grafik pemakaian atau konsumsi sumber dayanya. Nah, fungsinya stress testing ini untuk apa? Kenapa kita harus membebani aplikasi kita? Supaya kita tahu limitasinya itu sampai di mana. Di mana titik jenuhnya gitu. Nah, 1000 user kita naikin lagi 2000, 3000, 5000. Nah, 10.000 masih jalan juga. Kasih 100.000, nah, aplikasi crash misalnya. Nah, aplikasi crash, kita cari lagi, kita turunin ke 80.000. Oh, masih jalan ternyata 80.000. Nah, naikin lagi 90.000 ternyata sudah kelihatan goyang. Nah, setelah itu kita tahu batas kemampuan dari aplikasi kita. Kenapa kita harus tahu? Karena
begitu kita launch ke production, ini nanti kita juga akan berurusan dengan masalah kapasitas gitu. Karena begitu kita go live ya, kita rilis ke publik ini, kan bisa diakses oleh semua orang gitu. Praktis bisa diakses oleh semua orang. Siapa saja, dari mana saja, kapan saja. Nah, lewat internet ya. Nah, bayangkan apabila biasanya ya, bisnis itu kan begitu launching suatu aplikasi, ada kampanye marketing yang mengiringinya gitu. Nah, supaya apa? Supaya aplikasinya laku. Karena harapannya kan supaya aplikasinya ini banyak dipakai, bisnisnya laku, dia dapat uang, dapat pemasukan. Nah, pemasukan akan makin besar apabila usernya semakin banyak. Jadi itu ekspektasi dari bisnis, dari tim bisnis. Nah, tim IT di sisi lain harus mengantisipasi lonjakan pengguna, lonjakan pemakainya ini, lonjakan customer-nya. Gitu. Begitu aplikasinya banyak disukai oleh para pengguna ini, ya sudah itu akan terjadi lonjakan yang drastis sekali. Apalagi ada kampanye marketing yang mengikutinya, member get member misalnya, kemudian ada bonus untuk pengguna pertama. Wah, itu lonjakannya bisa sangat pesat sekali. Kalau itu mobile app akan banyak yang download gitu ya kan. Banyak download, berarti banyak user pengaksesnya bertambah. Nah, bagi bisnis itu suatu kebahagiaan gitu kan, keberhasilan. Tapi bagi IT ini satu beban tambahan. Artinya apa? Artinya beban yang masuk ke server ini meningkat gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan stress test duluan sebelum go live, kita sudah tahu batas aplikasi kita ini di mana, itu kita sudah tahu titik jenuhnya di mana, kita sudah mengetahuinya. Misalnya tadi, oke, selesai stress test, diputuskan titik jenuhnya berada di 90.000 user misalnya. Lalu biasanya diikuti analisa, kemudian follow up-nya yang akan diambil apa? Kalau follow up-nya, kita harus melakukan enhancement, entah itu tune up programnya, tune up hardware-nya, tune up database. Nah, sampai batasnya ini naik ke 200.000 user misalnya. Itu harus dilakukan. Tapi ada kalanya juga, oke, kita sudah mengetahui 90.000 user ini batas atas kita, ya sudah, cukup sampai di situ. Jadi stress testnya memang tujuannya hanya untuk cukup mengetahui saja limit aplikasinya ini sampai di mana. Ya, karena mungkin bagi tim manajemen limitnya masih bisa ditoleransi. Oke, nggak apa-apa, sudah naikin saja misalnya 90.000 user masih oke lah, dinaikin. Nah, pas begitu naik, usernya lompat langsung, masuk langsung 10.000, 20.000. Nah, ini harus dipantau juga. Jadi setelah go live ini nggak ditinggal gitu aja, tim IT-nya nggak santai-santai. Nah, IT operation memonitor dari hari ke hari, lonjakan user ini gimana.
Begitu dia sudah 60.000, tadi kan batasnya 90.000. Ini tim tim IT operation harus sudah langsung mengirimkan warning. Nah, ini hampir mendekati 90.000, sudah sekitar 60%. Nah, sudah 60% dari batas kemampuan aplikasinya gitu. Atau sistemnya secara keseluruhan ya, termasuk hardware-nya juga. Nah, ini harus segera ditingkatkan. Nah, kalau kita deploy-nya di cloud gampang. Nah, tinggal order CPU tambahan, memori tambahan, kemudian prosesor tambahan, nah, sudah gitu saja. Tapi kalau kita manage sendiri, ini harus beli, harus ada proses pengadaan. Butuh server baru misalnya, atau ternyata butuh server tambahan untuk load balancing. Nah, supaya pemrosesan request-nya lebih cepat, gitu. Karena makin banyak nih usernya. Nah, jadi ada follow up-nya. Nah, stress testing tadi fungsinya itu untuk mengetahui limit dari kinerja si sistem ini ada di mana gitu. Oke. Kalau nggak dilakukan stress test gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan. Biasanya proyek-proyek di luar sana ada yang men-skip proses ini. Kalau tidak dilakukan, nanti resikonya itu ketika di production ya, kemudian terjadi lonjakan user, ini biasanya terjadi crash, breakdown, capacity breakdown. Nah, kapasitasnya jebol. Begitu jebol, aplikasinya crash, hardware-nya sudah nggak kuat misalnya. Nah, kalau itu terjadi, artinya apa? Operasional bisa saja berhenti, kemungkinan besar terhenti. Nah, kalau terhenti kan rugi ya. Dari sisi perusahaan rugi secara finansial, dari sisi customer ya rugi secara kebutuhan gitu. Mereka yang mau transaksi nggak bisa transaksi. Akhirnya banyak customer yang tidak puas. Nah, ujung-ujungnya dampaknya akan balik ke perusahaan lagi. Gitu. Nah, jadi sebisa mungkin lakukan stress test dan follow up-nya. Follow up-nya juga harus dijalankan gitu. Nah, kemudian ada configuration testing, pengujian konfigurasi. Nah, ini biasanya terkait dengan instalasi. Setelah menginstal ya. Jadi waktu deployment ini biasanya ada configuration list gitu. Nah, ini juga harus diuji dulu. Makanya nanti ada ketika kita bicara tentang environment testing, ini saya sangat menyarankan adanya istilahnya itu environment staging. Nah, environment staging ini adalah environment yang hampir sama persis dengan kondisinya ya, dengan production. Tapi fungsinya untuk pengujian dulu sebelum dinaikin ke production. Nah, supaya apa? Supaya ketika dinaikin ke production itu sudah lancar. Karena kita sudah mengujinya dulu di lingkungan yang hampir sama dengan production. Gitu. Ini berbeda dengan lingkungan UAT ya, beda lagi.
Jadi ada lingkungan SIT yang biasanya dipakai juga sebagai lingkungan UAT. Nah, lalu ada environment staging atau lingkungan staging tadi, baru lingkungan production. Nah, itu yang saya sarankan seperti itu. Karena kalau hanya lingkungan UAT saja, ini biasanya beda, banyak gap-nya gitu. Lingkungan UAT datanya cuma sedikit, lingkungan production datanya banyak. Nah, itu dari segi data saja, dari segi spesifikasi hardware juga beda. Nah, makanya sering terjadi kalau langsung ya dari UAT dipindah ke production, ini ya banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, itu wajar karena kedua lingkungan ini gap-nya besar. Gitu. Nah, untuk mengurangi harus ada lingkungan staging. Dari UAT dibawa ke staging dulu, dites, termasuk jadi yang diuji di situ adalah proses deployment-nya, proses konfigurasinya. Nah, kemudian stress and performance test tadi dilakukan di situ, baru kemudian setelah yakin dipindah ke lingkungan production yang real gitu. Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Tadi kan Bapak mentionnya dari UAT dibawa ke staging ya Pak. Yang saya tahu ya maksudnya Pak. Untuk urutannya itu kan dari staging, misalkan udah oke gitu, dibuat sebuah deployment yang udah jadi, baru dibawa ke production serupa gitu. Maksudnya nggak ada perubahan lagi karena di stagingnya udah di breakdown sampai kelar. Nah, untuk UAT sendiri tuh bukannya harusnya setara sama production ya Pak? Kan UAT itu lebih ke arah testing yang benar udah jalan, yang udah sempurna gitu. Enggak. Jadi UAT itu sebelum production gitu. Kecuali Anda menjalankan proyeknya itu aplikasi yang istilahnya itu first time ya. Jadi Anda bikin aplikasi baru nih. Nah, kemudian dirilis gitu. Pertama kali dirilis ke publik. Nah, itu nggak apa-apa melakukan pengujian di server production, it's okay. Tapi ketika dilakukan UAT itu jangan dipublikasi dulu. Gitu. Nah, nggak masalah. Ini tapi harus dimention di proyeknya ya. Gitu, bahwa kita akan kita naikin dulu ke environment production, kemudian UAT dilakukan di situ. Gitu. Nah, tapi untuk aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan gitu ya, itu biasanya tidak diperbolehkan melakukan pengujian langsung di lingkungan production. Gitu. Bahkan bug fixing langsung di production itu juga nggak boleh. Nah, karena apa? Karena kalau kita ngoprek-ngoprek gitu langsung di situ ya, menganggap lingkungan production itu atau memperlakukan lingkungan production itu seperti lingkungan development, kita bug fixing langsung di situ, kemudian ngetes langsung di situ. Nanti kalau nyenggol, nah efeknya bisa beruntun. Wah, ada yang kesenggol misalnya. Ini sering terjadi. Terutama kalau deployment jebret, kemudian fixingnya on the fly. Ya. Ini nggak usah di rollback, langsung aja fixing di production, jebret, ada risiko seperti itu. Nyenggol sana kemari, begitu waktu dites function yang itu mungkin sudah jalan, tapi yang kena function yang lain, fungsi yang lain. Nah, pas dirilis ke publik, jebret, oke, sudah siap. Nah, customer yang nemu, wah ini kok jadi nggak bisa
nggak bisa transaksi ini misalnya. Nah, kesenggol ternyata. Nah, staging tadi juga fungsinya tuh untuk meminimalisir resiko kena senggol tadi. Itu. Nah, jadi gitu Mas. UAT itu biasanya sendiri sih, lingkungan tersendiri. Dan iya Pak, sendiri sih. Nggak, saya nangkapnya tadi karena Bapak mentionnya UAT-nya dibawa ke staging itu, saya agak miss gitu, maksudnya gimana. Cuma ya kalau yang memang saya tahu memang environment untuk UAT itu ada sendiri juga gitu. Tapi yang saya tahu juga itu setelah production udah jadi bener gitu. Itu kan hitungannya bukan kayak testing buat nyoba-nyoba kan ya Pak. Tapi testing yang semua fitur itu udah jalan dengan baik kan Pak untuk UAT itu. Nah, kalau testing setelah deploy itu namanya bukan UAT sih, regression test. Nah, jadi ini di sini dimension juga. Jadi pengalaman saya ya selama ini SIT kemudian UAT ini lingkungannya ada sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian setelah UAT selesai, ini dideploy di environment staging dulu. Idealnya seperti itu. Nah, di situ dilakukan latihan deployment, ya kan. Kemudian stress test bisa di situ juga. Nah, lalu setelah oke, yakin konfigurasinya sudah dicek lagi, dijalankan juga oke. Nah, baru dipindah atau dideploy ke server production gitu. Nah, maksud saya dibawa tadi ya di deploy itu. Seperti itu. Nah, di production setelah diinstal ya, setelah di-deploy, dilakukan regression test. Nah, untuk menguji lagi. Ini yang sudah di-deploy ini kan pindah-pindah lingkungan nih. Nah, ini dipastikan secara fungsional berjalan semua gitu. Nah, tapi di regression test itu kadang-kadang tidak memungkinkan untuk menjalankan semua test case-nya. Ya kan, karena waktunya biasanya kan sempit. Setelah go live, jalanin go live ini kalau misalnya di hari kerja, nah itu waktunya akan sempit sekali. Makanya rata-rata tim IT itu ngambil waktu ya Jumat malam. Karena kalau ada apa-apa masih ada hari Sabtu dan Minggu supaya bisa fixing gitu. Nah, karena hari libur bisnis gitu. Nah, kalau ada maintenance di hari libur itu biasanya toleransinya lebih besar lah daripada di hari kerja, ya kan. Nah, kemudian tadi karena tidak semua case itu bisa mungkin tidak semua bisa diujikan di regression test, biasanya diambil sampling. Nah, sampling fungsi-fungsi yang vital, yang punya dampak ke finansial misalnya. Nah, ini yang diprioritaskan untuk diuji. Jadi gitu. Oke, berikutnya recovery testing. Nah, ini menguji kalau terjadi downtime. Itu seberapa cepat, pertama seberapa cepat ya proses untuk mengembalikannya lagi. Nah, kemudian juga memeriksa apa saja yang diperlukan, gitu. Entah itu dari sisi proses maupun sumber daya. Nah, ini dicek ulang. Karena jangan sampai ketika terjadi downtime, karena kita kan
ini ya, kadang-kadang sistem crash itu kan penyebabnya ini bisa macam-macam gitu. Pernah satu kali di satu klien itu sistemnya crash. Nah, dicek sana sini. Nah, ternyata harddisknya penuh. Nah, kita, wah ini berat, harddisk penuh. Padahal untuk membackup harddisk itu kan di harddisk yang existing itu harus ada sisa space kan, gitu. Ini sudah nggak ada sisa sama sekali. Nah, dan ternyata dari situ terbuka bahwa proses backup. Nah, kan ada proses backup and restore ya. Nah, ini proses backup berkalanya tidak dijalankan oleh tim kliennya ini. Nggak jalan. Jadi harddisknya itu membengkak terus ininya, pemakaiannya. Sampai satu kali habis. Nah, padahal aplikasinya itu perlu melakukan penulisan ke harddisk. Karena dia nggak bisa nulis, crash akhirnya. Ya sudah, harus dicari solusinya gitu kan, di backup dulu. Nah, backupnya pun terpaksa harus pakai harddisk eksternal. Nah, ini tim IT operation yang jalan, ahli-ahli hardware itu. Nah, setelah mereka backup, kemudian dihapus data yang sudah di backup tadi, dihapus lagi, space-nya dikosongkan lagi. Nah, baru aplikasinya bisa jalan gitu. Nah, ini termasuk salah satu aktivitas recovery. Nah, bisa saja recovery-nya terjadi karena hal yang lain. Itu kita nggak tahu juga. Ada di kasus project lain tiba-tiba aplikasi restart sendiri gitu. Nah, awalnya nggak terasa, tiba-tiba restart sendiri. Kita awalnya ngiranya, oh ini pasti ada entah ada sesuatu atau apa gitu ya. Setelah di restart dia jalan lagi, jalan bagus lagi gitu. Sampai beberapa hari tiba-tiba restart lagi sendiri. Kemudian ternyata frekuensi restartnya ini makin dekat. Nah, ini besoknya restart lagi. Nah, setelah 3 hari ini tiap 1 jam restart. Wah, ini ada apa ini? Nah, setelah diselidiki ternyata yaitu tadi capacity breakdown. Ketika user yang mengakses itu meningkat, nah ternyata dia aplikasinya mulai nggak stabil, mulai crash, restart. Nah, crash ini bisa disebabkan oleh banyak hal, itu yang harus diinvestigasi gitu. Nah, recovery testing ini termasuk tadi stress testing ya, itu untuk menginvestigasi aspek-aspek yang berkontribusi dalam terjadinya sistem crash tadi. Kalau sistem udah nggak kuat ini, kira-kira aspek apa yang menyumbang dia jadi crash ini, yang membuat dia jadi crash. Nah, bisa kayak hard disk yang full tadi, atau yang kasus kedua itu ternyata dari sisi istilahnya itu ini lebih fundamental, dari sisi desain arsitektur secara coding itu tidak memungkinkan si aplikasi itu untuk mengakomodir user di atas sekian ratus ribu. Itu kejadian benar. Dan dicek oleh tim yang ahli gitu ya. Ya ini memang
permasalahannya di arsitektur ininya, secara softwarenya, gitu, secara codingan. Nah, itu berat sekali. Kalau hardware tadi lebih mudah ininya, solvingnya. Kalau sudah software, apalagi yang fundamental gini, ini berat. Masa merombak aplikasi ya, merombak arsitektur aplikasi, artinya proyek diulangin lagi. Nah, itu kan nggak mungkin gitu. Nah, itu pernah kejadian seperti itu. Nah, makanya beberapa tes tadi ya, recovery, stress, performance itu penting dilakukan untuk sebagai alat deteksi dini juga. Itu. Lalu kemudian security testing, ini menguji dari sisi keamanan. Nah, keamanan ini juga macam-macam ya. Tapi kalau tergantung aplikasinya juga. Kalau web dan mobile itu aja sudah agak berbeda gitu ya. Nah, ini juga biasanya melibatkan expert dari security, karena rata-rata programmer itu ya yang bisa coding banyak, tapi yang aware akan security itu masih sedikit gitu. Itu yang saya temui di lapangan gitu. Jadi coding dengan mindset security, secure coding istilahnya, itu masih sedikit. Gitu. Jadi perlu pendampingan ini ahli keamanan IT, misalnya yang punya sertifikasi CISSP misalnya. Nah, cuman mereka rata-rata nggak bisa coding, tapi mengaudit sistem tuh bisa. Nah, ini harus istilahnya itu duet gitu ya, harus bekerja sama. Gitu. Jadi mereka yang mengidentifikasi lubang-lubangnya, tim security-nya tadi, tim audit security ya. Mereka yang mengidentifikasi lubang-lubangnya, nah programmernya yang nambal, seperti itu. Oke, reliability testing. Ini saya jarang temui sih. Di sini definisinya adalah kemampuan sistem atau komponen untuk melakukan fungsi. Oh, ini definisi reliability dalam kondisi jangka waktu tertentu. Kalau membaca dari sininya, ini sih ya sudah diakomodir di stress test tadi ya. Mungkin hanya beda istilah saja. Menguji keandalan. Ini kan memprediksi bagaimana keandalan perangkat lunak harus tumbuh atau meningkat seiring waktu. Nah, ketika di production. Nah, ini ya terkait dengan masalah tadi, capacity breakdown tadi. Oke. Nah, usability testing ini lebih terkait ke arah biasanya itu UX, UI dan UX penggunaan. Nah, user experience. Oke, nah, ini ada beberapa jenisnya, exploratory. Ini biasanya dilakukan sebelum atau seiring dengan proses
requirement gathering gitu. Jadi sambil menggali informasi lebih detail tentang apa sih yang diinginkan user. Nah, ini sekalian ini biasanya sudah bikin prototipenya dulu. Nah, kemudian sekalian dicobain ke user. Gimana kalau kayak gini? Nah, usernya sekalian langsung nyoba. Gitu. Nah, ini sifatnya exploratory, mencari. Gitu. Lalu ada assessment. Assessment ini ya biasanya itu untuk memverifikasi desain yang sudah jadi. Nah, makanya di sini dia dilakukan setelah high level design. Jadi desain mock-up ini sudah jadi, kemudian dibikinkan prototipenya. Kadang-kadang prototipenya nggak cuma satu, ada 2 atau 3 gitu ya. Lalu diujikan, dikasih ke user. Ini ada prototipe 1, coba kamu pakai. Ini prototipe 2, coba kamu pakai. Kira-kira enak yang mana? Gitu. Atau mungkin yang diujikan itu bukan langsung prototipe, tapi pertampilan. Nah, mungkin apa namanya, bisa sudah dalam bentuk app gitu ya, app dummy app lah istilahnya, atau hanya dalam bentuk slide, contoh tampilan. Nanti usernya suruh milih, ini bagusan yang mana menurut Anda, enak yang mana, pakai ngisi tanggal secara manual, pakai teks, atau pakai ini yang bisa di scroll angkanya. Nah, misalnya gitu, silakan pilih. Nah, ini assessment sifatnya. Oh, pilih ini. Nanti dari beberapa user yang ditawari untuk ikut dalam pengujian itu dihitung gitu, dilakukan pemrosesan data. Oh, ternyata banyak yang lebih memilih scrolling. Jadi untuk ngisi tanggal rata-rata pada memilih komponen yang bisa melakukan scrolling angka misalnya. Ya sudah, kita implementasi itu saja. Nah, mungkin keputusannya seperti itu. Nah, lalu ada yang fungsinya untuk validasi. Validasi ini ya untuk biasanya mencari persetujuan user gitu. Ini coding sudah jadi. Nah, prototipenya sudah bukan prototipe dummy lagi, tapi prototipe yang bisa dieksekut, bisa dijalankan. Nah, kita sodorkan ke user, gimana? Sudah oke enggak? Nah, di sini feedback dari user itu yang ditangkap, yang jadi hal esensial, hal penting itu ditangkap. Usernya seneng, oke. Nah, ya sudah, langsung saja lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kadang-kadang user nggak langsung oke. Ada komplain sedikit sana sini, ini tolong dibetulin nih. Nah, itunya yang penting. Gitu. Nah, kemudian ada yang sifatnya yang terakhir ini perbandingan, comparison. Nah, ini termasuk yang tadi sih. A/B testing istilahnya, suruh milih A atau B. Nah, dibandingkan, dan perbandingannya itu kadang nggak cuma 2, tapi bisa lebih dari 2. Oke. Nah, kalau usability testing ini lebih ke arah desain, kemudian UI, atau user experience. Lalu ada validation testing. Validation testing ini dilakukan setelah integrasi.
atau dimulai pada puncak pengujian integrasi. Nah, ketika masing-masing komponen sudah jadi. Ini kadang terjemahannya agak aneh. Perangkat lunak sepenuhnya dirakit sebagai sebuah paket. Nah, kesalahan interfacing sudah diperbaiki. Artinya ya sudah integrated gitu ya. Baru dilakukan validasi. Oke, kita teruskan ke test case desain teknik. Nah, ini di sini ada pengujian white box dan black box. Nah, white box kadang-kadang disebut glass box. Nah, di white box ini kita harus memang harus paham cara kerjanya gitu, karena yang dites itu ininya biasanya itu dalemannya gitu ya. Seperti contohnya algoritmanya sudah benar atau belum. Nah, proses bisnis, tahapan-tahapan proses bisnisnya, eksekusi proses bisnisnya ini sudah benar atau belum. Kemudian misalnya tahapan-tahapan pemanggilan antar objek. Nah, ini sudah masuk ke low level. Level yang paling rendah, level yang paling detail gitu. Jadi harus mengetahui, si penguji ya harus mengetahui mekanisme yang berlangsung, yang diterapkan gitu di dalam sistemnya. Nah, kalau dalam kasus mesin mobil tadi ya si penguji harus memahami betul, harus ahli mesin gitu. Nah, ini white box. Kalau black box ya yang tadi saya terangkan. Oh ya, mohon maaf sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini model based testing. Ini termasuk black box juga. Nah, dia biasanya menggunakan informasi dari dari perancangannya gitu. Nah, makanya di sini disebutkan berbasis model menggunakan state diagram, diagram keadaan, state diagram UML. Nah, atau diagram-diagram yang lain yang sifatnya mewakili perilaku, behavior. Ini sebagai dasar pembuatan test case. Jadi dia sequence diagram itu juga bisa dipakai. Nah, selain state diagram. Jadi dia menguji atau activity diagram juga bisa. Nah, jadi dia melakukan pengujiannya ya berdasarkan rancangan gitu. Rancangan dari kalau kita merancang software ya, kita kebetulan membuat activity diagramnya, sequence diagramnya, atau state diagramnya. Nah, test case-nya dibuat dari diagram-diagram tadi, dari informasi-informasi perancangan berbasis UML tadi. Nah, lalu diujikan benar atau sudah benar atau belum, gitu. Seperti yang diinginkan, sudah sesuai atau belum. Nah, lalu ada testing model object oriented, baik analisis maupun desain. Ini hampir sama dengan model based testing tadi. Nah, cuman biasanya di sini lebih ke arah struktur ya. Nah, kalau tadi perilaku itu aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh satu sistem. Nah, itu kita bicara perilakunya. Nah, kalau struktur itu lebih ke arah bagaimana sistem ini dibangun gitu. Kerangka dari sistem ini bagaimana sih? Nah, bangunan dari sistem ini seperti apa? Nah, itu kita mainnya di struktur. Nah, kalau di diagram UML, ini kita bermain dengan diagram kelas, diagram objek, diagram package. Nah, itu diagram-diagram yang mewakili struktur. Nah, pengujian di model object oriented ini, itu yang berbasis diagram-diagram struktural tadi. Nah, ini biasanya terkait erat dengan unit testing bisa juga gitu. Unit testing. Nah, tapi unit testing itu selain ngetes kelas itu bisa ngetes atributnya, juga bisa ngetes perilakunya, metode-metodenya. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilakukan pengujian tadi, seperti kasus yang tadi itu, kenapa memorinya ketika aplikasi ini dijalankan, memorinya meledak. Nah, itu biasanya bisa ditarik ke pengujian ini, pengujian object oriented. Kalau kita codingnya pakai bahasa-bahasa yang berbasis object oriented ya, secara natural. Contohnya Java, Python. Nah, ini object oriented. Nah, pertanyaan kenapa memorinya meledak tadi, itu bisa kita tarik balik dan kita lakukan pengujian berbasis struktur object oriented-nya. Dia nyiptain objek nih apa saja sih? Nah, biasanya sambil dimonitor. Kalau nggak salah JVM itu ada
Java Virtual Machine ya. Kalau kita pakai Java, itu kita bisa memonitor berapa objek, berapa banyak sih objek yang sudah tercipta di memori, dan objeknya itu apa saja, gitu. Ukurannya berapa. Nah, itu alat bantu untuk memantau, gitu. Nah, begitu biasanya alat bantu untuk memantau itu kita pakai untuk mencari tahu objek mana yang makan space paling banyak. Nah, dari situ bisa kita track, bisa kita lacak ketidakberesan itu ada di mana. Biasanya ada di proses penciptaannya, penciptaan objeknya. Kenapa dia sampai menciptakan objek berkali-kali gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tes object oriented. Kemudian web app testing. Nah, pengujian aplikasi web ini bisa yang diuji itu bisa beberapa aspek. Yang pertama kontennya, lalu interfacing-nya, bukan interfacing, user interface ya, antar muka, UI, lalu navigation, kemudian komponen. Nah, sebenarnya navigasi, UI, dan konten ini sudah termasuk di dalam pengujian fungsional biasanya ya. Komponen ini juga termasuk, karena yang dimaksud komponen di sini adalah istilahnya itu widget atau komponen dari tampilan. Nah, konfigurasi ini masuknya ke configuration testing tadi, termasuk dalam pengujian konfigurasi. Nah, ini banyak kaitannya dengan hardware, kemudian sistem operasi gitu ya. Di sisi servernya pakai Linux atau Windows Server. Kalau pakai Linux konfigurasinya gimana, kalau pakai Windows Server konfigurasinya gimana, pemakaian memori, kemudian CPU dan lain-lain. Nah, lalu di sisi klien itu perlu menginstal tambahan lagi nggak untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini tadi configuration testing, lalu security testing. Oke, ini seperti diulang lagi. Ada performance testing. Nah, biasanya ya, ketika kita di proyek pembangunan aplikasi, ini ada yang namanya pentest, penetration testing. Nah, ini termasuk dalam security testing juga. Dan biasanya di institusi-institusi yang vital gitu ya, seperti finansial, industri finansial, kemudian bank, perbankan, dan mungkin asuransi, terus fintech, lalu payment gateway. Nah, karena risiko di sana itu kan besar ya, dan menyangkut keuangan, gitu. Bisa membuat orang rugi kalau misal security-nya itu jebol. Nah, maka biasanya itu dipersyaratkan yang namanya penetration testing ini. Nah, dipersyaratkan oleh regulator seperti OJK gitu ya.
Makanya di perbankan atau fintech itu yang terpantau oleh OJK itu syaratnya ketat sekali. Setiap perubahan atau modifikasi atau enhancement yang Anda lakukan di aplikasi Anda itu harus dilaporkan ke OJK yang pertama. Jadi kita harus bikin laporan, terus dikirim, gitu ya. Nanti begitu dapat pengesahan dari sana bahwa ini sudah dikaji dan dapat izin, baru bisa naik, baru bisa dideploy. Nah, ketika mengirimkan laporan tadi juga harus menyertakan hasil pentest. Nah, ini ya mau nggak mau kan setiap enhancement harus dilakukan penetration testing. Yang sebenarnya ya fungsinya untuk melindungi konsumen juga. Nah, supaya misalnya data kita itu terjamin benar-benar aman gitu kan. Bayangkan kalau sistemnya tidak dilaporkan, tidak pernah dipentest, tahu-tahu jebol. Nah, kadang-kadang yang sistem yang resmi dan dipentest terus juga kadang-kadang bobol gitu kan. Apalagi yang enggak gitu kan. Nah, kalau bobol yang diambil data kita ini sangat merugikan sekali. Nah, makanya penetration testing ini seringkali dipersyaratkan. Nah, terus apa yang dilakukan di penetration testing? Biasanya kita hire konsultan ya. Jadi yang ngetes itu bukan tim proyek, tapi tim lain dari konsultan keamanan IT gitu. IT security consultant. Nah, mereka ini istilahnya hacker-hacker gitu ya. Hacker-hacker yang memang bekerja melakukan simulasi pembobolan gitu. Mencoba penetrate, mencoba menembus sistem yang kita buat, yang kita sudah konfigurasi. Gitu. Mereka coba tembus. Nah, dengan berbagai cara tentunya. Nah, nanti setelah mereka melakukan pengujian itu, mereka membuat satu laporan dan ada analisanya juga di situ. Gitu. Jadi kita tahu kelemahan-kelemahan aplikasi ini ada di bagian ini, bagian ini, bagian ini misalnya. Nah, mereka juga kasih analisa. Kemudian kasih rekomendasi. Ya, namanya kan juga konsultan ya. Harus kasih rekomendasi solusinya. Nah, solusinya ini, rekomendasi solusi untuk kelemahan kedua ini. Untuk kelemahan ketiga harus dilakukan begini. Nah, data nama ibu kandung harus dienkripsi misalnya gitu. Harus distandarisasi mengikuti standar data security tertentu misal. Nah, itu hasil-hasil rekomendasi dari penetration testing. Laporannya biasanya cukup komplit gitu ya. Nah, itu juga harus dilakukan sebelum ini kalau aplikasinya existing sudah jalan ini yang kadang-kadang agak merepotkan dikit. Itu sebelum deployment dan setelah deployment. Nah, sebelum deployment ini di environment staging tadi dicoba ini kan. Nah, setelah deployment yang dites
environment-nya dan aplikasinya juga, tapi di environment yang production gitu. Nah, kenapa dilakukan berkali-kali, misalnya enhancement lagi, pentest lagi, ya karena pertama teknologi itu berkembang, yang kedua hacker-hacker itu kan makin pinter, jadi menemukan celah security baru itu ya seperti inovasi bagi mereka gitu. Ada lagi teknik baru, ada lagi teknik baru gitu. Nah, di sisi lain, di sisi apa istilahnya pertahanan ya, itu selalu muncul patch baru, baik itu untuk sistem operasinya, untuk database-nya, untuk aplikasinya sendiri mungkin. Nah, jadi memang begitu aplikasi go live itu effort yang harus kita lakukan itu memang nggak sedikit gitu ya, memonitor kinerjanya, kemudian secara aktif mengupdate patch-nya ya kan, Windows atau ya biasanya Windows nih yang banyak patch-nya. Windows Server ngeluarin patch, ini harus segera di patch gitu. Lalu Oracle ngeluarin patch, harus segera ditambal. Patch itu kan apa ya, penambal gitu ya. Nah, harus segera diimplementasikan, karena kalau tidak nanti ada hacker yang mengeksploitasi gitu kelemahan tadi. Oh, ini servernya nggak di patch. Nah, dia tinggal jalanin script, jebol langsung. Bisa ngambil data, misalnya database customer. Ya sudah. Oke. Nah, jadi itu kategorisasi dari berbagai macam testing. Ini ada di bab 2. Oke, saya stop sharing dulu untuk lihat jam ya. Oh, ternyata sudah jam 1. Ini 39 kurangin 2. Ini berarti yang masuk 37. Pak, mau tanya sambil nunggu absen boleh Pak? Satu aja Pak. Ya silakan. Tadi kan dari berbagai macam apa ya? Kita kan mungkin kayak skema testing mungkin nih, dari yang stress testing, performance testing, regression dan lain-lain. Itu kalau di lingkungan kerja Bapak sendiri dibagi nggak sih Pak? Kalau dari saya tahu kan kalau kayak regression terus black box, white testing itu kan yang ngelakuin QA Pak, quality assurance. Nah, sedangkan kalau kayak performance atau stress testing lebih si DevOps tuh biasa yang ngerjain. Iya. Kalau pada aslinya emang gitu Pak, atau ada yang ngerangkap gitu kan QA juga performance sama stress juga. Enggak, biasanya memang terbagi-bagi sih Mas. Jadi organisasinya itu atau timnya itu ada sendiri-sendiri. Kalau sampai jadi dari unit testing tadi kan programmer yang melakukan, kemudian integration, system test, ini QA, functional test waktu SIT juga QA kita juga. Nah, UAT kan user. Nah, nanti stress and performance test ini ya betul yang Mas bilang tadi,
DevOps. Nah, DevOps tuh kalau kita punya tim internal, ya kan. Kalau kita nggak punya ya konsultan. Oh, emang kayak kalau misalkan nggak ada tester tuh kembali ke konsultan biasanya Pak ya? Iya. Oke. Oh, berarti nggak menutup juga kalau misalkan tadi kayak yang pen test itu bisa aja memang yang mengerjakan juga tim IT security sendiri ya Pak? Kalau tim IT security-nya mampu, itu nggak masalah. Jadi misalnya nih, kadang-kadang kan kayak vendor, kita vendor misalnya Telkom Sigma gitu. Kita ngerjain di ngerjain satu proyek, kemudian yang melakukan pentestnya tim kita juga, it's okay gitu. Dari biasanya dari departemen lain, departemen IT security misalnya, melakukan pentest nggak apa-apa gitu. Tapi bisa juga ini soalnya kadang-kadang tuh pentest itu diperlakukan sebagai proyek tersendiri gitu. Nah, ini banyak sekali di bank misalnya ya. Di bank itu proyek pembangunan aplikasinya sendiri, nanti proyek pentestnya itu sendiri. Nah, stress and performance testnya ini juga sendiri lagi. Gitu. Banyak yang melakukan seperti itu. Karena pertimbangannya karena pertama mereka pingin pendapatnya itu tidak hanya dari satu sumber gitu kan. Nah, jadi pentestnya ini dari konsultan A misalnya, nanti stress testnya dari konsultan B. Nah, ini kan vendor softwarenya dari vendor X misalnya. Nah, ini kan dari berbagai pendapat ya, tidak hanya satu. Nah, karena kadang kalau semuanya dimakan oleh satu vendor ini ya bisa jadi subjektif gitu kan. Oh iya, betul. Ya, yang bangun, yang melakukan stress test juga, yang nge-pen test juga ya bisa jadi dia centang-centang aja, ini bagus. Iya juga. Untuk menghindari itu Oke, sih. Pak. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya, ini saya panggil yang nggak ada typing time-nya. Maila. Ada ya? Oke, Ahmad Yogi. Mas Ahmad Yogi. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya, berarti ini yang nggak masuk. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini absennya sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung di lain waktu dan di LMS. Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Cornelius. Terima kasih sudah hadir di Vicon kita. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.